فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang merupakan tanda dekatnya kiamat. Kita masuk pada tanda yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, Ya'juj wa Ma'juj. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullah, ismani a'jamiyan atau arabiyan mushtaqani minal ma'j wa huwa al-ittirab aw min ajijin nari wa talahub biha. Ya'juj dan Ma'juj dua nama ajam atau Arabi yang dipecah dari kata al-ma'ju. Al-ma'ju menjadi apa? Ma'juj. Nah, wa huwal ittirab, yaitu gunjang. Au min aji jinnar, Ya'juj dari aji jinnar, qatalahu biha, yaitu api yang berkobar-kobar, dari kobaran api. Ini kalau dikatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj dua nama Arabi. Adapun kalau dikatakan itu adalah nama Ajami, maka sahal, karena memang nama-nama Ajami tidak ada istiqaqnya. Dan baik yang mengatakan itu nama Ajami ataupun Arabi, akhwan, kedua-duanya memasukkan Ya'juj dan Ma'juj dalam kategori mamnu' minas sarf. Adapun kalau dia nama Ajami, maka sebabnya apa? Alamiyah ma'al ujmah. Baik. Sedangkan untuk yang menyatakan itu Arabi dari Ma'j atau dari aji jinnar tadi, maka juga mamnu' minas sarf. Karena apa? Karena alamiyah dan ta'nits. Baik. Ta'nits bi ghairi alif. Ya'juj, Ma'juj, karena ini jadi isim lil qabilah. Ini dari sisi nama. Wa qala wa huma ummatani min bani Adam mawjudatani bidalilil kitabi was sunnah. Dan keduanya adalah umat dari kalangan Bani Adam, anak keturunan Adam. Dan telah ada
dengan dalil dari Alkitab dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala fi qissati Dzil Qarnain hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya Dzal Qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Kisahnya di dalam surat Al-Kahfi pada penyebutan Dzulqarnain. Ketika beliau menjelajahi bumi sampai pada baina saddain. Nah, dan letak dua sad tersebut wallahu taala a'lam. Baik. Maka beliau mendapati kaum yang hampir-hampir mereka tidak memahami perkataan sedikit pun. Baik. Ail isti'jami kalamihim wa bu'dihim 'anil nas. Ya. Dzulqarnain mendapati suatu kaum yang tidak paham untuk berdialog. Kenapa? Listi'jami kalamihim, karena perkataannya perkataan ajam. Nah, menjemah, sulit dipahami dan jauhnya mereka dari manusia, ya, kaum terisolir. Nah, baina saddain. Dan sad taib dikatakan oleh Imam Sa'di qala al-mufassirun dhahaba mutawajjihan ila al-masyriq qasidan lishimal fawasala ila ma baina saddain wa huma saddan kana salasil jibal ma'rufin fi dzalika zaman, yaitu rangkaian pegunungan ya, dan ini di antara dua gunung. Tiba di berarti sesuatu yang berada di antara dua gunung namanya lembah. Sampai di satu tempat ketika beliau bergerak ke arah timur, dan menuju ke utara, timur tapi ke arah utara, qasidan lishimal. Maka beliau mendapati sesuatu di antara dua gunung ini. Ada kaum yang mereka sulit untuk diajak berdialog. Lalu mereka mengatakan, dan di antara hal yang dipahami dari dialog mereka dengan kesulitan yang ada, mereka mengatakan ya Dzul Qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mereka orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Nah, apakah mau kami berikan untukmu kharajan, yaitu ajran aziman, kata Ibnu Abbas. Kharajan ay ajran aziman, yaitu upah yang besar. Ketika engkau mau membuat untuk kami dan mereka dinding pemisah, tembok pemisah, agar mereka tidak membuat kerusakan dan tidak menzalimi kami lagi. Dan terjadi khilaf tentang bentuk ifsad yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Qala Sa'id bin Abdul Aziz, ifsaduhum aqlu bani Adam. Dikatakan oleh Sa'id bin Abdul Aziz, bentuk kerusakan Ya'juj dan Ma'juj karena mereka kanibal. Aqlu bani Adam, mereka suka makan anak Adam. Jadi jelas ini membuat kerusakan, kaum yang kanibal seperti ini. Yang lainnya dari kalangan mufassirin mengatakan ifsaduhum huwa dzulmu wal qatl wa sa'iru wujuhil ifsadil ma'lum minal bashar. Ini jelas. Dan
semuanya tercakup ikhwan. Bentuk kerusakannya intinya kezaliman, pembunuhan dan berbagai macam kerusakan yang dikenal di kalangan manusia, dan juga bisa saja dikarenakan mereka kaum yang kanibal. Baik, yang jelas kezaliman yang mereka lakukan di muka bumi. Syahid dari ayat ini penetapan adanya Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka telah ada. Yang kemudian Dzulqarnain pada kisah tersebut membuat dinding pemisah yang mereka terhalangi dengannya, tidak akan bisa keluar dari pembatas tersebut, dari tembok tersebut sampai menjelang tegaknya hari kiamat. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya, yang kisahnya akan disebutkan nanti insyaallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu yaumal qiyamah ya Adam, qum fab'ath ba'than nar min dzurriyyatik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, wahai Adam, berdirilah dan kirim rombongan menuju ke neraka dari anak keturunanmu. Ila angkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini disingkat. Pada lengkapnya Nabi Adam bertanya, fikam ya Rasul, fikam, pada setiap berapa untuk kami kirim rombongan ke neraka? Fi kulli alfin tis'mi'ah wa tis'ah wa tis'in, pada setiap 1000 yang dikirim ke neraka 999. Baik, dari 1000 orang yang dikirim berapa dikri? 999, berarti yang selamat berapa? Satu. Tapi satu dari 1000 orang. Makanya ketika mendengar kabar ini, para sahabat radhiyallahu alaihim merasa sangat berat. Baik. Qala fadzalika hina yashibu as-saghir wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Tentunya hari tersebut hari yang sangat mengkhawatirkan, sampai-sampai anak-anak kecil beruban. Kemudian wanita-wanita hamil keguguran, wanita yang menyusui meninggalkan anak susuannya, manusia seperti keadaan mabuk. Itu di hari tegaknya kiamat. Maka para sahabat merasa sangat berat. Qala ya Rasulullah, ayyuna dzadzikar rajul, siapa di antara kami laki-laki yang satu itu, dari 1000 hanya satu saja? Siapa di antara kami yang masuk dalam satu laki-laki itu? Kemudian Nabi mengatakan, abshiru, yang disebutkan di sini, abshiru fa inna minkum wahidan min Ya'juj wa Ma'juj alfan. Bergembiralah kalian karena sungguhnya dari kalian satu, dan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000. Akhrajah dalam Sahihain. Dari sini disebutkan pada lafaz min kulli alfin tis'ami'ah wa tis'atan wa tis'in. Dan kemungkinan di sini pada riwayat absyiru min Ya'juj wa Ma'juj alfan wa minkum rajul, maksudnya apa? Rombongan yang masuk ke dalam neraka tersebut adalah dari Ya'juj dan Ma'juj, dan yang satu itu dari kalian. Baik. Di sini jelas penetapan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Bani Adam, dari manusia.
Dan di sana ada kabar-kabar yang gharib berkaitan dengan asal muasal lahirnya Ya'juj dan Ma'juj, ya kawan. Baik. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, waqad asyara an-Nawawi wa ghairuhu ila hikayati man za'ama anna Adam nama fahtalama fakhtalata maniyuhu biturab fatawallada minhu walad Ya'juj wa Ma'juj min nasalihi. Wa huwa qaulun munkarun jiddan la asla lahu illa an ba'di ahli kitab. Ini butuh kita ketahui agar apa? Bisa membantah mereka yang kadang ingin membuat kisah yang apa? Yang asik. Ya'juj dan Ma'juj itu bagaimana? Nah, dikisahkan bahwasanya asal muasal lahirnya Ya'juj dan Ma'juj yaitu Nabi Adam tidur kemudian mimpi basah. Kemudian air maninya menetes di tanah. Nah, dari situlah apa? Terlahir Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini kisah mungkar jiddan, tidak ada asalnya di dalam syariat ini kecuali dari sebagian ahli kitab. Nah, tapi terkadang para qissas, tukang kisah ingin mengisahkan seperti ini, dan kadang juga mungkin orang-orang buat biar apa? Biar asing. Dan juga kabar-kabar tentang sifat dari Ya'juj dan Ma'juj. Nah, banyak kawan yang dibangun di atas Israiliyat. Nah, cukup bagi kita bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj adalah apa? Termasuk dari kalangan Bani Adam. Taib, dan mereka memiliki sifat quwwah, memiliki kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ujian bagi kaum mukminin kelak di akhir zaman, juga sebelum mereka kurung di balik benteng yang dibuat oleh Zulkarnain, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ada yang mengisahkan mereka itu kaum, ada yang sangat besar, kemudian kecil sampai kayak kurcaci. Nah, dari semua ukuran mereka ada yang dari raksasa sampai apa? Sampai yang kecil. Nah, ini semuanya tidak dibangun di atas dalil. Baik. Qala wa khurujuhum alladhi yakunu min asyratis sa'ah lam ya'ti ba'du. Dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang itu merupakan tanda hari kiamat belumlah datang. Kenapa? Karena keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari balik benteng yang dibuat Dzulkarnain itu baru diizinkan kelak di akhir zaman. Walakin bawadiruhu wujidan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi permulaannya bahwasanya mereka sudah hampir keluar itu sudah didapati pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad thabata fi sahihain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala futiha al-yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi wa halaqa bi isba'ihi al-ibham wallati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan telah terbuka pada hari ini, saat itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, dari benteng yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat lingkaran dengan jari jari ibham, dan yang setelahnya yaitu jari telunjuk dan jari ibham, membuat lingkaran. Telah terbuka seperti ini. Jadi seandainya Ya'juj dan Ma'juj ada yang seukuran jari, seukuran semut, mereka sudah bisa keluar berarti, ya kan? Yang kecil-kecil.
Ini menunjukkan kisah-kisah itu juga apa? Kisah-kisah yang mungkar. Tentang apa? Ukuran Ya'juj dan Ma'juj ada yang kecil. Karena Nabi SAW mengkhabarkan sudah terbuka tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj tersebut, yaitu apa? Lubang yang apa? Sebesar lubang antara ibu jari dan jari telunjuk. Baik. Dan mereka terus-menerus berusaha, kan? Setiap hari berusaha terus untuk apa? Bisa melubangi semakin besar tembok tadi. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Inna Ya'juj wa Ma'juj la yahfiruna as-sad kulla yawmin hatta idza kadu yarawna syu'a'a syamsi qala alladhi 'alaihim irji'u fasatahfirunahu ghadan. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mereka berusaha untuk melubangi tembok tersebut sampai setiap harinya, sampai ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, itu menunjukkan mereka terkurung, ya Pak. Ya kan? Mereka terkurung, tidak melihat cahaya. Wallahu taala alam kaifiyah benteng tersebut bagaimana. Sehingga kaum yang begitu kuat ini mereka apa? Tidak mampu untuk apa? Membobolnya. Kecuali setelah di akhir zaman kelak Allah Subhanahu wa taala izinkan. Setiap hari padahal mereka apa? Berusaha melubangi. Ketika sudah hampir berlubang, hampir melihat apa? Cahaya matahari masuk dari lubang yang mereka buat. Maka mereka mengatakan, ayo pulang. Kalian akan melubanginya besok. Faya'uduna ilaihi ka'ashadda ma kan hatta idza balagat muddatuhum wa aradallahu azza wa jalla an yab'athahum ila an-nas hafaru hatta idza kadu yarawna syu'a'a syamsi qala alladhi 'alaihim irji'u fasatahfirunahu ghadan insyaallah. Wa yastathni faya'uduna ilaihi wa huwa ka hay'atihi hina tarakuhu fayahfirunah. Baik. Maka ketika mereka kembali, ternyata didapati lubang tersebut sudah menyatu kembali, sudah sangat kuat lagi. Terus demikian, setiap hari demikian. Ketika hampir kelihatan matahari, mereka pulang, mengatakan besok kalian kembali untuk melubanginya lagi. Terus demikian sampai ketika telah tiba waktunya Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mengeluarkan mereka sebagai ujian bagi manusia, mereka melubangi, dan tatkala sudah hampir melihat matahari, sebagian mereka mengatakan kembali kalian akan melubanginya besok insyaallah, menggunakan kata insyaallah. Sehingga ketika kembali didapati masih utuh, dalam artian tidak kembali kokoh seperti hari-hari yang lain. Hasil lubang mereka tetap maka mereka pun melubanginya sehingga bisa keluar dan membuat kerusakan di muka bumi. Fayakhrujuna 'alan nas wa yunashshifuna al-miyah wa yatahassana an-nas minhum fi husunihim. Mereka keluar menuju manusia dan mereka menjadikan air-air kering. Ya, mereka diminum air jadi kering. Danau mereka lewati, yang depan minum, yang belakang enggak kebagian, sudah kering. Menunjukkan jumlah yang luar biasa banyaknya. Jumlah yang sangat banyak ini juga diantara sifat Ya'juj dan Ma'juj. Jumlahnya sangat banyak. Makanya ketika mereka mati, kaum muslimin kebingungan. Karena apa? Permukaan bumi tertutup oleh mayat-mayat mereka. Manusia pun menjauh dari Ya'juj dan Ma'juj, berlindung di benteng-benteng mereka. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Sampai-sampai karena kesombongannya mereka fayarmuna bisihamihim ila sama fatarji'u wa 'alaiha ka hay'atid dam. Mereka melempar anak panahnya ke langit, kemudian dikembalikan panah tersebut berlumuran darah untuk ujian, sehingga mereka semakin sombong
merasa bahwasanya telah mengalahkan penduduk bumi dan juga penduduk langit. Dan Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk menghinakan mereka, bahwasanya mereka kaum yang sangat lemah di hadapan Allah. Fayab'atsullahu 'alaihim naghfan fi aqfaihim fayaqtuluhum biha. Kaum yang merasa sangat kuat, Allah kirim ulat. Ulat yang apa? Yang dianggap hewan sangat lemah. Ulat tayyib dikirim masuk ke qafa mereka, bagian tengkuk mereka, kemudian membunuh mereka. Tayyib. Syahidnya apa, akhwan? Bahwasanya mereka telah ada dan hari-harinya senantiasa berusaha untuk keluar dari benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain. Waqad thabata khurujuhum fil kitabi was sunnah. Qala Allah Ta'ala hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qatarabal wa'dul haqq. Nah ini, ketika benteng tersebut telah berlubang, mereka mampu keluar, itulah yang dimaksud dalam ayat. Sampai ketika dibuka Ya'juj dan Ma'juj dari apa? Dari benteng yang menahan mereka, maka mereka wahum min kulli hadabin yang sirun. Al-hadab huwa al-murtafi' minal ard. Jadi mereka dari setiap tempat-tempat yang tinggi yang silun ay yusri'un fil masyi ilal fasad. Mereka apa? Bercepat-cepat dalam membuat kerusakan. Dan dekatlah janji yang hak, yaitu tentang tegaknya hari kiamat. Baik. Dan mengenai Ya'juj dan Ma'juj, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha lan taquma as-sa'ah hatta tarau qablaha 10 ayat. Sungguhnya tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda-tanda. Fa dzakara dukhan wad dajjal wad dabah wa tulu' asy-syamsi min maghribiha wa nuzul Isa ibn Maryam wa Ya'juj wa Ma'juj wa thalathata khusuf. Nah, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bil jaziratil arab wa akhiru dzalika narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Rawahu Muslim. Baik, ini hadis yang mengumpulkan akhwan tanda-tanda kubra untuk tegaknya hari kiamat. Disebutkan di sini 10, tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda. Ini tanda-tanda apa? Kubra. Baik, di antaranya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Adapun yang lainnya insyaallah diambil pada pembahasan masing-masingnya. Kita baru mengambil Dajjal dan turunnya Isa. Kemudian yang ketiga adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kisahnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.